Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani kopi, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi, yaitu dengan Mapeng channel yang membahas tentang seputaran pohon kopi. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berjalan ke kebun kopi. Ya, sudah lama kita tidak menengok kebun kopi. Sambil kita akan berbagi tip ataupun motivasi sekitar ini pohon kopi. Jadi kita akan memberikan motivasi kepada teman-teman, terutama kaum milenial yang lahannya masih dianggur ataupun kosong, dan nantinya akan dengan ini tip ataupun motivasi dari saya, mudah-mudahan bisa menginspirasi kepada teman-teman semuanya untuk bisa mengikuti jejak. Karena kalau kita lihat itu untuk ini harga kopi ataupun ini melihat pasar untuk kopi sendiri ini cukup menggiurkan ya untuk di waktu sekarang, karena kalau kita lihat harganya cukup melambung tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu mari kita sebagai generasi milenial, terutama untuk lahan pekarangan ataupun lahan perkebunan yang masih kosong ataupun kurang produktif, untuk bisa bisa ditanami tanamannya lebih produktif. Dalam hal ini teman-teman bisa melakukan penanaman pohon kopi. Namun sebelum saya lanjutkan, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti channel ini, yang sudah membantu perkembangannya, yang sudah subscribe ataupun menonton. Yang belum subscribe untuk bisa subscribe untuk membantu perkembangan channel ini, dan juga mengetahui informasi terbaru dari channel saya. Ya, sambil jalannya teman-teman, jadi kita akan melihat-lihat ataupun mengkalkulasi yaitu jenis ataupun produktivitas daripada pohon kopi di perkebunan saya. Ini sekedar berbagi saja ataupun berbagi inspirasi ataupun motivasi kepada teman-teman yang nantinya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Ya, kalau kita lihat teman-teman, jadi ini pohon kopi yang kita sudah setek ataupun sambung dengan jenis Kulon Tukusari ya teman-teman. Ini usia tanam kurang lebih ini sekitar 2 tahunan, yaitu masalah kesuburan itu tergantung daripada MDPL ataupun jenis tanah dan juga perkebunan dari teman-teman itu sendiri. Jadi untuk kesuburan itu tergantung daripada wilayah ataupun karakter daripada keadaan dari perkebunan masing-masing. Jadi ini usia 2 tahun sudah kita lakukan penyambungan jenis Kulon Tukusari. Nah, kalau kita melihat produktivitasnya dari tahun ini, alhamdulillah cukup bagus dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin ya teman-teman. Jadi kalau kita hitung-hitung ya, kita belajar ngitung-hitung sambil belajar juga. Misalkan satu pokok pohon kopi ini mengeluarkan atau menghasilkan buah kurang lebih katakanlah 1 kg ya teman-teman, 1 kg. Jadi misalkan kita tanam 1000 pohon kopi, itu misalkan kita punya lahan 1 hektar, itu sangat cukup sekali bila kita tanam misalkan katakanlah 1000 pohon kopi. Jadi kita bisa hitung 1 kg dikali ini 1000 pohon, jadi berapa teman-teman, kurang lebihnya 1 ton ya teman-teman. Jadi ini sedikit gambaran saja, ini kita buat rata-rata. Jadi kenapa kalau saya sarankan ataupun menginspirasi kepada teman-teman, terutama kaum milenial yang masih menganggur ataupun lahannya juga masih dianggurkan, itu alangkah baiknya mari kita belajar bersama, kita tanami lahan yang kosong tersebut dengan tanaman kopi. Kalau kita melihat di pasaran, itu alhamdulillah pada tahun ini harga kopi menembus
untuk kopi berasan kering ya teman-teman, itu menembus harga 75.000 di daerah saya. Itu bisa ini teman-teman, bisa dijadikan acuan sebagai motivasi untuk teman-teman. Jadi misalkan 75.000 itu 1 kilo ya teman-teman, atau misalkan kita punya 1000 pohon, itu hitung sendiri ya teman-teman. Jadi kurang lebihnya kenapa ini bisa dikatakan untuk hasil produktivitas kopi di masa-masa sekarang itu bisa dikatakan menggiurkan, ataupun mungkin bisa memberikan motivasi kepada teman-teman semuanya. Jadi alasannya memang harga yang cukup bagus, yang mudah-mudahan bisa stabil untuk di tahun-tahun berikutnya. Nah, sambil kita jalan, sambil kita melakukan perawatan pemangkasan tentunya teman-teman. Nah, sudah lama kita tidak melakukan pemangkasan. Jadi ini jenis klon Tugu Sari ya teman-teman. Ini Tugu Sari hijau. Ini alhamdulillah cukup cocok, cukup bagus. Kita tanam di daerah saya itu dengan MBPL kurang lebih sekitar 450. Ini ada gangguan. Nah, ini ya teman, ini jenis klon Tugu Sari. Ini dominan dengan klon Tugu Sari karena kita sudah coba tanam dengan varietas ataupun jenis klon lain. Ternyata di daerah saya itu rawan kerontokannya teman-teman. Jadi ketika fase-fase kayak gini, curah hujan sangat tinggi, ini di daerah saya itu memang rawan rontok karena kelembapan tanahnya memang kayak gini ketika curah hujan sangat tinggi. Jadinya kenapa kita setek ataupun kita sambung dengan dominan yaitu klon Tugu Sari memang agak kuat. Ini kita pangkas teman-teman, kita pangkas. Yang selanjutnya kita akan berbagi yaitu kenapa misalkan kebun yang kosong saya sarankan untuk kita tanami ya kopi. Itu gini teman, sebagai pemula, lebih saya ini katakanlah pemula ya teman, memang saya masih banyak belajar. Itu untuk perawatan ataupun proses mulai dari penanaman dan sampai kepada fase pemainan, itu bisa dikatakan tidak terlalu sulit untuk berkebun kopi ya teman. Jadi perawatannya ini setelah kita menanam. Jadi kita menanam, misalkan katakanlah kita dari mendapatkan bibit cabutan. Bibit cabutan itu juga murah, gratis, bisa kita dapatkan dari kebun-kebun yang tidak terawat. Itu sangat banyak sekali kalau di daerah saya itu bibit cabutan. Nah, kita tanam saja. Jadi untuk proses penanaman, misalkan saja kita asal tanam, itu pohon kopi itu mudah sekali hidup. Tapi untuk yang misalkan kita sesuai prosedur, itu kita membuat ini lubang tanam, itu juga tidak terlalu sulit. Misalkan kita buat 40 kali 40 dan kedalaman 40 atau setengah meter, itu teman-teman saya yakin bisa juga untuk membuatnya. Nah, setelah itu, setelah misalkan pohon kopi hidup sekitar 1 atau sampai 2 tahun tergantung kesuburan, itu teman-teman bisa melakukan penyambungan. Penambungan juga tidak terlalu sulit, teman-teman bisa belajar kepada teman-teman yang sudah senior di seputaran perkopian, ataupun teman-teman bisa belajar kepada teman-teman terdekat, karena untuk tanaman kopi kan sudah tidak asing lagi. Misalnya di setiap tempat itu sudah mayoritas sudah ada ya teman. Jadi teman bisa lakukan penyambungan ataupun bisa belajar di ini platform-platform ataupun konten-konten di YouTube, itu sangat banyak sekali yaitu edukasi tentang penyambungan kopi. Nah, setelah penyambungan, untuk proses perawatannya pun juga tidak terlalu sulit ya teman-teman. Prinsip pokok dasarnya itu untuk perawatan kopi itu kan setelah penyambungan itu ada perawatan pemupukan dan juga pemangkasan perawatan. Itu yang paling dasar itu. Jadi kita yakin itu pasti bisa untuk melakukan perawatan, pemangkasan dan lain sebagainya. Misalkan kita biarkan saja, kita sambung, itu tetap
mengeluarkan kopi ya teman-teman, jadi tetap berbuah. Jadi ini sangat mudahnya dalam berkebun kopi itu kayak gini. Tetapi untuk kualitas dan kuantitasnya, untuk kita bisa mendapatkan yang lebih optimal, tentunya kita belajar sedikit demi sedikit dan penyambungan dengan memilih entres yang bagus, jenis entres yang bagaimana, misalkan tunas raja ataupun dan lain sebagainya, itu kan bisa sambil jalan. Untuk perawatannya itu, untuk pemangkasan itu juga kita bisa belajar sambil jalan, misalkan tunas mana yang harus dibuang, tunas mana yang harus dipelihara untuk persiapan bahan di tahun berikutnya dan lain sebagainya. Untuk pemupukannya juga ini cukup mudah ya, cukup simpel. Jadi proses pemupukan dilakukan di awal dan di akhir musim penghujan, itu yang paling pokok dua kali dalam setahun ya teman. Jadi dengan menggunakan pupuk kimia, apabila teman-teman ada pupuk organik ataupun kompos dan lain sebagainya, misalkan pupuk kandang, itu teman-teman bisa dilakukan pemupukan dengan pupuk kandang itu minimal 1 tahun sekali, yaitu dengan membuat flora atau koen yang kita buat untuk sekitar 60-70 cm dari pangkal ini akar pohon. Jadi cukup mudah ya teman-teman. Sedikit informasi ataupun tips sekitar perkebunan kopi. Jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi kepada teman-teman semuanya, terlebih kepada kaum milenial. Kalau melihat sekarang itu harga kopi ataupun kita dengar itu untuk di pasaran, kopi cukup menggiurkan, terlebih untuk customernya juga banyak sekarang penikmat kopi. Jadinya mudah-mudahan sampai tahun-tahun kedepannya itu harga kopi stabil, sehingga kita lebih produktif lagi ya dalam perawatan atau pemeliharaan pohon kopi. Lebih untuk teman-teman yang belum mempunyai tanaman kopi, yang lahannya masih dianggurkan, untuk bisa bisa meniru jejak-jejak teman-teman yang sudah berhasil di dalam dunia perkopian ya teman. Jadi cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Ini mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.